Ruang Siar Juara mempersembahkan. Tonton eksklusif videonya hanya di Tip Tip setiap Jumat dan dengarkan di Spotify setiap Senin. YOLO, your life with ours. Your life with ours. Your life with ours. Aku disclaimer dulu boleh ya, sebagai pembuka ya. Itu lagi intermittent fasting, gue aja lapar banget. Belum window gue makan. Makanya gue udah tadi banyak diem. Bentar deh, intermittent fasting tuh nggak minum nggak makan. Minum. Diam loh, kan gue PR. Iya, Intermittent fasting itu sebetulnya bahasa baiknya aja yang dikeluarin. Padahal sebenarnya lagi menghemat, nggak punya duit. Jadi nggak bisa jajan, maksudnya begitu. Gue minum boleh, tapi gue nggak boleh makan. Gue cuma boleh makan di window period gue aja. Which jam? Jam 12 sampai jam 6. Oh, lu boleh makan sepuasnya? Boleh, lo mau makan rumah juga boleh. Makan orang tuh pas tuh gue jam 12. Tapi ingat, jam 12 sampai jam 6 dia makan di window. Jadi harus dekat-dekat jendela. Lu ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya, kan? Lu makannya harus di window. Iya. Gitu. Pantes lu agak slow gitu. Ya. Nggak cepet ya. Iya. Tapi bagus loh, kayaknya lu cocok intermittent. Kenapa? Rambut lu lebih mekar. Ya. Enggak gitu. Itu mah di blow. Wangsit udah datang pagi-pagi tadi pasti. Pagi gue nyanggul dulu. Lu duduknya sebelah sini deh, Nji. Kenapa sih? Gue duduk dekat sama si Iwat. Tadi gue baru duduk aja gini. Lu belum cukur bulu hidung ya? Gitu, wah. Matanya dia suka nyebelin, Dia pasti ya. lagi ngeliatin kuping lu ya. Iya. Jadi, kalau kemarin juga gue ngeliatin kuping lu langsung gini-gini kok. Gini gitu. Hai Sobat Yolo, apa kabar? Kita ketemu lagi another episode of YOLO, Your Life with Ours. Kita mesti ngucapin terima kasih dulu nih untuk Sobat YOLO yang sudah download aplikasi makasih ya. Tip-Tip. Terus kemudian udah beli dan tonton videonya. Lu udah download belum? Udah dong. Emang lo udah, lo kan pelit. Timbang 35.000 aja nggak mau bayar, gila ya. Nonton video kita? Iya. Hah, lu lupa? Gue tuh doyan banget kontrol. Ya udah pasti gue nonton. Tapi numpang di orang kan lo. Iya. Keluarga Robin lo, rombongan Gintaro tuh kan isinya berapa tuh? 5, lumayan. 4, lumayan. Seorang ewang 35.000. Gue tuh ya, gue nggak pernah loh mengerahkan teman-teman gue kalau gue jualan barang atau gue punya produk. Karena gue tuh pengennya organik aja. Gue nggak pernah tuh, Ji. Lu emang nggak bisa jualan. Oh, no. Teman-teman dekat gue tuh semua pada ngedengerin podcast, tapi mereka nggak dengerin sendiri karena dorongan pribadi, bukan karena nggak enak. Emang dari hati tuh lo kesadaran. Iya. Suruh. Iya. Senang kan lo? BB Cream udah beli belum pada? Udah, dan mereka juga kenal YOLO bukan karena gue temenan sama mereka terus gue wajibkan, enggak. Alhamdulillah. Lo tau nggak? Sekarang itu lebih menguntungkan lagi sebenarnya buat Sobat YOLO kalau lo nonton video YOLO di Tip-Tip. Karena lo bisa jadi namanya promoter. Waduh, Si promoter ini tinju. Iya. Mentang-mentang lo pembawa acara gelar tinju Indosiar. Iya. Gue jadi promotornya aja seru nih kayaknya. Tapi bener loh, jadi promoter itu lo bisa dapat side income, bisa dapat tambahan income. Jadi caranya? Caranya gampang banget, lo tinggal masuk ke account lo, terus kemudian klik namanya adalah Promoter Hub. Ikutin di situ. Dapat duit. Tunggu dulu, ikutin di situ semua caranya, lo share linknya di Instagram Story lo, gitu ya. Nanti kalau setiap kali orang klik, orang download dan beli, lo dapat income tambahan. Ya, ini sudah terbukti ya, sudah dicoba. Rani? Iya, Rani udah nyobain kan sebelum kita cerita, kita ngundang Sobat Ya, Budiman, udah kita harus try out dulu. Rani udah nyobain, it works ya Ran ya? It works. Kenceng banget suara lu. Ya, Oh iya, gue bawaannya pengen teriak-teriak, abis episode kemarin katanya kita bergema. Padahal gema nggak ada hubungannya sama gue teriak ya. Hah? Gimana sih, Bo? Gue tuh jadi beban tau gak lu, Wet, sekarang. Karena kita... budak sebenarnya. Iya, gue tuh jadi beban tau gak lo. Semenjak kita visual dan orang nonton bayar, kan jadi pengen look our best gitu. Lu ya, orang bayar baju lu cuma begini doang. Dandan. Berbalik ke gue. Bumerang. Kalau keren penampilannya kali ini, bener. Iya. Kayak Joshua.
Suherman. Iya, tuh pakai topi gitu kan ya. Anak zaman sekarang banget. Gue mau nanya, gue punya resolusi baru tahun 2023. Apa objektif lo? Gue bukan perusahaan. Objektif. Oke, intention lo apa? Gue tuh pengen mengganti bio di Instagram gue. Ih, Menjadi. menarik nih, menarik. Nih ya, gimana saran kalian? Oke. Kan selama ini gue tuh tulis, tadinya kan tulis kan penyiar. Maksudnya gue merasa bahwa bio Instagram itu harus Presentasikan. iya merepresent LinkedIn mini lah. Orang yang nggak tahu gue ngeklik si Dev nih apa sih kerjaannya sekarang gitu. Jadi kan gue tulis MC siaran, tadi gue taruh @cosmos, sekarang udah enggak kan. Terus podcast YOLO, terus gue nulis di Bazar gue taruh tuh. Terus gue pikir bosen ya, gue pengen ganti bio kayak anak-anak Twitter yang bio-bio nyeleneh gitu. Menurut Apa salah bio lo, coba? gue, karena setiap orang tiap kali nonton gue live atau gue apa gitu, he used to be very famous ya gitu kan. Jadi gue mau tulis gini, gue mau ouch ya. Nah, daripada gue di-ouchin orang, mendingan gue nge-ouchin diri gue sendiri kan. Gue pikir gue mau tulis di bio gue, used to be famous, now I'm just popular. Ya, Setuju nggak? tapi tunggu ya. Boleh. Speaking of ouch itu ya, emang gue tuh kayak gini ya. Gue tuh sering banget ketemu orang-orang yang kayaknya, boleh nggak sih lu tuh nggak ngomong gitu ke ada orang lain, Iya. kan ya? Iya. Makin banyak kalau orang-orang tuh kayak nggak ngomong tuh nggak disaring. Iya emang, gue setuju tuh. Gue paham banget momen-momen itu yang lo Lu maksud. tuh ada di mana sih sebenarnya gitu? Boleh nggak ada hal-hal tertentu yang lu simpan aja buat diri lo sendiri atau untuk komunitas lo, nggak usah dibahas depan orangnya gitu kan? Iya. Contoh lain. Contoh apa? Iya, contoh lain dari momen itu apa? Ya itu sih paling sering sebenarnya. Lu juga sering terima begitu? Oh, kok udah nggak pernah kelihatan di TV lagi gitu? Iya. Temennya lagi intermittent fasting. Lu tanya soal begitu, berat banget. Lu lihat kagak matanya nanar tadi. Matanya kosong. Nunggu jawab apa nih? Tolong dong. Ya. Suka nggak ada pengertiannya sih. Ya kan, next kalau TV podcast YOLO, gue akan berubah jamnya, waktunya ya. Kayaknya jangan pas lagi taping deh. Berat. Tapi Enggak, gue dukung, bisa. Sinetron juga bilang sih, lo kalau lagi Jangan, ini kerja keras. stripping gue nggak tahu. Jangan. Tapi ya, gue mau sedikit menanggapi soal yang lo bilang tadi dan juga Angie bilang. Sebenarnya di masa-masa sekarang ini, apalagi dengan sosial media yang identik bahwa setiap orang harus punya label. Iya. Ya, setiap orang tuh harus punya label. Lu tuh apa sebenarnya? Lu tuh apa gitu? Kenapa sih? Gue, Brand owner, iya kan? beauty ambassador. Content creator, Iya, harus kayak- ada gitu loh. Lu harus ada labelnya, lu harus ada title-nya. Gak bisa ya, cuma kayak seorang yang bahagia tuh nggak bisa ya? Nah, gue tuh sebenarnya mau ngomong ini yang gue temukan ketika gue liburan kemarin. Jadi, Lu bener kemana sih? Iya, lu pas kemarin tuh coba let's review. lu mute gue ya, makanya lu nggak tahu gue pergi kemana. Lu ke Bali kan ya, Nek? Gue ke Bali. Ke Bali. Gue selalu update kok. Dari siapa? Dari dia ya. Gue akan update gue. Oh iya. Karena lagi mute kan. Sekarang udah nggak mute gue lagi Ya kan. udah kan, waktu itu udah dibilang. Iya benar, update lagi tadi. berenang. Jadi, Jadi ini yang gue temukan gitu. Gue pergi ke Bali itu 11 hari. Terus kemudian 8 hari itu gue habiskan di Ubud. oh tenang dong lo. Tenang benar. Lo Dan punya gue memori juga di Ubud kan? gue berusaha ke tempat itu lagi penuh. Wah, terus orang lagi nggak ada di sini. Oh nggak ada di sini. Nggak ada, entar panjang nih kebuka. Yang ini kan suka kelepasan. Udah ya. Lo tapak tuh di Ubud. 8 hari. Gue tuh dari tadi gini, masuk nggak? Jangan. 8 hari itu gue bener-bener cuman di hotel. Kegiatan gue itu Enak loh. Banget. Nggak enak lo duduk sini sana dong. Makanya kan. Enak lo berdiri. ya kan ganti blocking ya kalau kayak gini caranya gimana sih? Oke, gue lanjut. Ayo kita bertiga-tiga di sini. Lo di Ubud terus. 8 hari gue bener-bener aktivitas gue tuh cuman sarapan, sepedahan dulu atau lari, lalu kemudian gue sarapan, minum kopi, gue baca buku, gue tidur siang, Enak banget tuh hidup lo. abis gue nonton Netflix, ya, abis gue nonton Netflix, terus abis itu gue ngeteh, terus gue makan malam, gue tidur. Itu enak banget. Basic banget, nggak ngapa-ngapain. Apa-apa Ya. gitu kan ya. Sendiri ya? Sendiri. Dan di situ gue menemukan bahwa, I don't need label. Oh, di situ tuh. Di situ. Karena lo nggak ngapa-ngapain. Enggak. The art of doing nothing. No. Dan di situ gue merasa gini,
oh manusia tuh gini sebenarnya. Oh, lu lupa kan? Lu tuh ternyata emang banyak lupanya ya. Banyak skipnya, Lupa punya maksudnya. temen, Lupa ya kan? menjadi Karena manusia gitu kan. banget, Bo. Karena gini, di keseharian gue kan jadwal gue kayak orang gila ya. Gue bisa mulai itu dari jam 8 pagi. Terus udah gitu tuh nonstop sampai malam gitu ya, sampai jam 9, setengah 10. Itu gue nggak pernah punya jeda untuk gue merasakan diri gue dan mengenali diri gue. Tapi di 11 hari itu gue jadi gini. Oh si Iwet tuh senengnya begini. Lu berdialog sama diri lu sendiri. Oh si Iwet itu ternyata memang banyak hal-hal yang dia lakukan selama ini tuh memang karena kewajiban, rutinitas. Iya. Berarti selama ini lu tuh nggak menikmati hidup lu. Enggak. Enggak. Tapi menurut gue ini Lu autopilot aja mengerjakan Iya. semuanya. Sampai lo nggak tahu hidup tuh seperti apa. Ih, serem ya. Oh. Itu serem loh. Ngeri banget. Di situ tuh 11 hari itu gue bener-bener kayak gini. Jadi manusia tuh harusnya seperti ini. Jadi manusia tuh harusnya ya begini. Lu nggak bisa yang kemarin tuh gue bener-bener dimaksimalin sampai tumpah-tumpah. tadi pada waktu Iwet bilang jadi manusia tuh rasanya seperti ini, gue agak sedikit skeptis. Gue pikir belagu banget sih lu, Wet. Emang selama ini lu malaikat apa jin gitu? Ternyata begitu dia jelasin, oh selama ini nih Iwet itu terjebak dalam rutinitas menjalani kehidupan sebagai autopilot. Itu membuat dia kehilangan rasanya Lu tuh dalam lupa melakukan menjadi- kegiatan dan hidup. Iya, lu lupa menjadi diri lo, lu lupa lo tuh sebenarnya jati Iya, diri seperti apa. iya. Ini pas banget. Gue Yes. lagi nonton serial Mendua tuh ya. Ada satu kata-kata, dia lagi berantem kan ya. Dia tuh si Adinia Wirasti tuh perannya Dokter Sekar. Dokter Sekar, benar. Suaminya siapa namanya? Ivan. Oke. Terus dia tuh dia Iya, gua Pengen lu jawab ya? Ini bukan kuis. Oh bener gitu. Bukan kuis. Nah, si Dokter Sekar tuh bilang, si Adinia Wirasti bilang, gue tuh cuman selama ini tuh gue taunya adalah diri gue sebagai suaminya, istrinya Ivan dan mamanya siapa misalnya Dave, anaknya gue lupa namanya. Anaknya Dave, mamanya Dave. Gue tuh nggak tahu siapa diri gue nggak menjadi diri gue sebagai Sekar. Nah, Itu banyak dialami ternyata sama orang-orang ya. balik ke poin lo tadi soal label Instagram atau bio Instagram, sebelum lo put apapun, menurut gue better know yourself first than you put anything. Coba cek masing-masing bio Instagram. Bio Instagram lu sekarang apa ya? Oke, kita balik. Kita break dulu Iya, ya. kita abis ini ya. Bio Instagram. Mari kita cek bio Instagram kita. Ya. Dalam rangka kita memahami siapa diri kita. Sebenarnya kan apa yang ditulis di bio paling ya sosial media apapun itu kan sebenarnya represent you harusnya. Iya. Ya kan kayak lo bilang tadi apa I used to be famous. But I am, apa tadi bagus loh sebenarnya menurut gue. I used to be famous, But now I'm I'm just popular. I'm just popular. Oke, bio lo ya. Bio gue ya, finding passion, purpose, and life skill improvement. Berarti lo masih dalam mencari ya? Menurut gue ini palsu. Palsu ya. Kalau boleh ganti, lo mau ganti jadi apa tuh yang nggak palsu? Coba. Don't judge me. Yuk, ganti. Ya, ini kita ganti. At the moment. Iya. Sekarang. Ya maksudnya atau nggak setelah ini, setelah Iya ini. benar-benar itu kayak kata mutiara ya. Iya. Terlalu Lo ngerti ya? Ini gue tambahin ya. Karena gue tuh terpengaruh kan kalau misalnya di akun-akun Instagram tuh kan suka gimana caranya untuk menambah followers. Lo harus jelas, lo tuh positioningnya apa, lo tuh siapa. Gue kan ikut mikir ya jadinya kan. Gue tuh siapa ya, gue tuh apa ya. Gue tulis akhirnya, gue mau channel gue orang bisa mendapatkan purpose dalam hidupnya. Orang akan begitu. Sementara lo sendirinya purpose hidupnya nggak tahu. Ngerti nggak lo? Iya, Pak. Palsu benar gue. Gue tuh liat gini, begitu nih kita buka lagi gue gini. Palsu. Iya. Berarti lo akan ganti jadi Don't judge me. Don't judge me. Iya boleh. Gue juga agak terpengaruh sih kenapa di bio gue tulis gini, karena kan untuk memberikan gambaran biar orang begitu ngeklik tahu si Dave nih ngapain aja. Nggak mau sekarang udah ganti. Maksud gue gini, ya terserah suka-suka gue mau ngapain, gue mau apa. Iya. Bener nggak? harus. Nah ini juga penting. Nah, lu emang ada keharusan kita untuk orang tuh harus tahu kita tuh lagi ngapain. Iya, kita tuh apa sih kerjaannya? Why? Dan kenapa sih deskripsi mengenai diri kita tuh harus apple to apple, eye to eye dengan pekerjaan? Kan bisa juga dong kalau kita menggambarkan diri kita bukan pekerjaan kita. Gue nambahin ya, Bo. Gue nambahin ya. Kadang-kadang identitas lo itu nggak perlu lo ditentukan dari pekerjaan lo. Nah, Kalau pekerjaan ngomong lo tembok.
Gue sampai diem loh. Bener juga. Iya. Gila ya podcast kita ini selalu ada penyadaran diri gitu. Iya, emang. Gue pernah bilang sama Dave, ini podcast ini tuh semacam berobat jalan buat gue. Iya. Tapi gue lanjutin ya. Karena gini loh, kenapa gue bilang bahwa jangan sampai pekerjaan mendeskripsikan diri lo, kepribadian lo. Karena gini, once kerjaan itu dicabut, siapa lo? Bener, kelar hidup lo. Siapa lo? Biasa aja dong lo. Tanpa embel-embel bisa hidup nggak? Iya. Survive kalau lo Iya. apa bio lo? Ini apa tuh? Coba Iya. lo yang sekarang. Gue. Yang sekarang. Oh, tadi boleh dibacain ya? Sebelum diganti. MC Brunch with Dave Hendrik, Diary Dave, Tuh. Bazar, YOLO, Tuh. Emailnya Mbak Wati. Gue hapus semua. Tapi coba misalnya gini. Begitu Cosmopolitan udah nggak siaran, lu udah bukan penyiar dong. Udah bukan penyiar. Lu siapa? Siapa gue? Siapa? Begitu nanti Brunch with Dave nggak ada lagi misalnya. Udah mau nggak ada? Enggak. Lo tau temennya insecure. Iya bener. Iya enggak. Iya betul. Tapi good question. Iya. Sekarang gue mau ganti. Abis episode ini gue mau ganti bio Gue gue. nggak jadi yang tadi Don't Judge Me deh. I am what I am. Iya boleh. Iya kan? Iya. Pelin-pelan. Ya. Oke, gue. Tapi gue jadi mikir ya. Lo I am kampung. Ayam kampung. I am kampus. Gue tuh bionya gini. Wife of Sabto Haryo, mom of Jeremy and Jemima, MC. Ganti dong wife of-nya. Editor in chief Yolo, Mom Sweet Moms. Iya kan? bener ya. Kenapa sih mesti pekerjaan? Dan kenapa lo harus diembel-embelin sama suami lo sama anak lo segala? Iya. Iya kenapa sih? Ini gue kayak Oke. sekar loh. Iya kan? Lu dokter sekali. Lu tuh siapa sebenarnya Ji? Gue tanya. Iya, who are you? Siapa? Who are you? Gue lagi intermittent fasting. Balik lagi. Gue dong, gue lapar. Nih. Tapi ya, I love this topic. Kan? Lagi ganti ya? Nggak perlu lo temukan jawabannya sekarang. Tapi ini jadi trigger loh. Yes. Bener loh. Apa yang lo lakukan, Wet, sebetulnya adalah sebuah ajakan ya buat Ya. kita sekalian. Kan pasti bukan cuman Iwet, Ji, ya, Right. yang terjebak kepada rutinitas kehidupan, Ya. kepada melakukan sesuatu sebagai autopilot, Ya. dengan kewajiban, pekerjaan, kewajiban kehidupan. Misalnya lo sebagai ibu rumah tangga, itu juga lot of kewajiban loh. Gue tuh sambil mikir, berarti gue tuh kalau bukan istrinya laki gue dan bukan ibunya anak-anak, Iya. gue nggak nulis itu. Terus lu siapa? lo? Oh. Nah, apa yang Iwet lakukan kemarin? Gue tahu gue siapa. Siapa? I am Nunung. Ya kan? Tetap nama orang lain. Oh iya. Iya, lu nggak bisa jadi orang lain. Iya udah nggak perlu sekarang, lu Nggak, pikirin it's okay, bebe it's aja. okay. Lu pikirin aja kalau udah window lu udah kebuka. Tapi gue nambahin. Waktu gue liburan kemarin kan gue baca bukunya Jay Shetty yang Think Like a Monk. Mengenai penemuan jati diri itu dia bilang, ini pengibaratan ya. Waktu dia masuk ke ashram itu apa sih kayak tempat monk, biarawati gitulah. Sekolah untuk jadi Nah, Ashram itu. ashram tuh. oke. Nah, Kalau dulu biarawan. ada bohlam namanya Osram. nice try. itu nanti bisa ya kalau misalnya ada iklan bisa kayak gitu. Itu namanya adlibs. Kalau misalnya cuma di sini itu namanya placement. Iya, ini contoh. Kadang-kadang kan butuh contoh. Ya. Lanjut ya. Iya. Jadi dia bilang Gue punya contoh tapi takut menyinggung jadi nggak jadi ya. Jangan ya. Jadi waktu itu tuh si Jay Shetty ini waktu di awal-awal jadi biarawan itu jadi monk, dia masuk dalam sebuah ruangan terus dia nemuin cermin yang penuh dengan debu. Terus udah gitu biarawan seniornya gitu ya, gurunya dia bilang ini, coba kamu lihat wajah kamu di cermin itu. Terus aku nggak bisa lihat apa-apa. Ini adalah analogi tentang jati diri lo, dibilang gitu. Lo itu si debu-debu itu adalah media, sosial media. Kenapa lu nggak bisa melihat diri lu di cermin? Karena cerminnya tertutup debu. Nah, si debu itu adalah itu tadi tuh kondisi di sekeliling kita yang menyelimuti kita, norma apa segala macam, sehingga lo jadi nggak bisa kenal diri lo. Norma sosial, kewajiban kehidupan, Betul. pekerjaan, harta. Narasi dari media, sosial media, orang bilang begini, orang bilang begitu. Kita tuh jadi nggak bisa melihat diri kita karena kita ketutupan debu-debu itu tuh. Exactly. Nah, akhirnya dia bilang gini. Harus kita bersihkan. Yes. Ditanyakan gimana caranya? Lo detach sama itu semua. Itu yang lo lakukan ketika lo libur, iya kan? Ketika kita libur kan pekerjaan otomatis berhenti dong, iya kan? Kita hidup di zaman dimana embel-embel itu ternyata Ya. Ternyata nggak bisa, Nji. Kalau lo terus hidup dengan itu,
lu nggak akan jadi diri lu sendiri. Nggak usah menjadi diri lu sendiri. Untuk bisa menjadi diri lu sendiri, kan lu harus kenal dulu diri lu siapa dan seperti apa. Betul. Untuk gimana sih caranya untuk bisa mengenali diri lu sendiri? Sebetulnya apa yang dilakukan Iwet tuh, mengenali diri sendiri kembali. Iwet itu suka ya ternyata baca buku. Bener. Iwet itu suka ya ternyata ngemil di atas tempat tidur. Iya kan? Iya, sampai gue gini. Oh ternyata gue selama ini gue pikir lu inget gak sih gue pernah cerita sama lo zaman dulu, Mbak Wati tuh paling inget. Aku kok gak ada jadwal Mbak, aku gak suka kalau gak sibuk. Gue inget banget Mbak Wati, sabar Wet, sabar. Sekarang gue gini, ya Allah gue seneng banget gak ada jadwal apa-apa. Tapi gini, dalam hal tadi lo bilang cari tahu diri lo apal. Tapi gini, gue tuh merasa I'm happy dengan predikat gue sebagai seorang ibu. Ya udah, that's something yang memang gila loh. Nggak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang ibu kan. Betul. So itu something yang gue ibu. Makanya setiap ditanya kesibukannya apa, gue ibu dari 2 orang remaja. Jadi kesibukan gue adalah mengurus 2 anak remaja gue. Gitu. Oke, nah the beauty of life ya menurut gue kan kita tuh nggak pernah stagnan ya Nji ya. Mungkin itu identitas yang melekat kepada lo beberapa tahun silam. Misal lo coba bayangkan, anak-anak lo beberapa bulan ke depan udah menjadi manusia dewasa seutuhnya tuh. Nanti gue akan berubah. Ibu yang seneng disco. Nah, berubah dong. Gue nambahinnya berarti bio gue I am what I am, I don't need label. Yes, bisa. Udah pinter fasting masih belum. Nggak perlu lu paksain sekarang. Gue takut lu ngejepret, osram lu ngejepret. Kelihatan banget lu usaha. Lu usaha tapi nggak nemu-nemu gitu. Gue takut lu ngejepret. Boleh sama nggak sih? Teman punya. Jangan, gue takut lu kurus tiba-tiba lu dipecat jadi editor in chief karena ngejepret. I am what I am, I don't need people to Itu label me. dia. Gue terakhirnya aja. I don't need label. I don't need label. Oh iya. Boleh. Beneran gue kalau lagi syuting gini gue nggak lagi. Kalau orang disembur pakai air garam, lu gue sembur pakai air gula ya biar ada kalori dikit. Mau banget ya gitu loh. Ya elah, di sini segini lah suruh mikirin tentang hidup. Ngomong aja bingung gue. Gitu. Tapi kan Angie bilang gini, tapi kan orang nggak mungkin dong gitu lepas dari kehidupan dan rutinitasnya. Makanya selalu disarankan kan. Kita berteman udah lama jadi lu cukup bisa tahu apa yang mau. Tahu. Kan disarankan kan bahwa amidst our daily activity itu we take time for ourselves to get to know ourselves aja. Lo bengong, lo berdoa, lo ngapain. Dan itu juga sebetulnya kenapa pentingnya liburan. Karena kita kan kita nih bukan robot, Nek. Mesin aja perlu dimati-matiin. Liburan loh, gue nggak bilang jalan-jalan ke luar negeri. Liburan itu banyak sekali. Break sebenarnya liburan itu nge-break gitu. Yes. And reconnect with yourself, getting to know yourself, your true self. Kita break dulu sebentar ya. Karena gue mau sedikit cerita soal healing dan take a break ini. Dari tadi lu belum cerita? Belum. Coba. Nemu gue. Dapat. Gara-gara habis minum. Gue dulu apa lo dulu nih? Sebenarnya satu hal yang gue temuin gitu ya kemarin, tapi gue nggak tahu ini bisa diterapkan ke semua orang atau tidak gitu. Redefine the meaning of healing and take a break. Gitu kan sekarang nih di sosial media banyak banget ngomong healing apa segala macam. Tapi sebenarnya definisi healing itu adalah ketika dia naik mentang-mentang sekarang udah nggak putih kan sofanya. Ya, enak ya duduk gini ya. Enak. Nggak ada tekanan. Definisi healing itu adalah itu tadi yang lo bilang tadi. Detach dengan rutinitas lo, lalu kemudian lo lepas semua embel-embel diri lo, dan lo benar-benar punya waktu untuk diri lo sendiri. Taking a break. Even lo sebagai mother, you need to take a break from your husband, your kids, semua gitu. Dan disitulah kemudian kasih kesempatan diri lo untuk berdialog dengan diri lo lagi. Nah, kalau misalnya yang selama ini orang-orang bilang gitu ya, oke kita pergi ke Bali dengan penuh agenda, pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, menerjang macetnya seminyak. Enggak, itu enggak enjoy itu. Itu hura-hura. Stressful loh. Yes, lo balik akan dalam keadaan tidak
sembuh. Hadirlah si Holiday Blues itu. Itu dah. Itu sih hura-hura. Itu hura-hura. Maksud gue, bedakan. Lo mau healing atau lo mau explore. Iya. Berwisata. It's different case. Iya. Iya benar-benar. Oh, iya betul. Different. Iya. Waktu gue di Ubud itu kan, wah semua orang DM gue kan. DM-nya nggak gue jawab, Bo. Nggak DM gue nggak jawab. Gue suka-suka gue aja. Kalau gue mau jawab, gue jawab. Kalau nggak. Orang kan, kesini. Gue cuma thank you ya. Tapi gue lagi nggak punya agenda untuk nyoba-nyoba. Itu enak loh, itu sebenarnya buat gue paling nikmat tuh. Definisi liburan taking a break buat gue tuh adalah nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, cukup ya, di tempat tidur, menikmati, tonton streaming film-film gue yang belum gue tonton, apalah gue mau nontonin. Waktu itu kan lo mute gue ngepost tuh soal jatuh cinta sama diri gue sendiri. Di situ tuh gue gini, gila gue ngerasain ini Iwet nih badannya. Kuat banget. Ternyata. Selama 2 tahun pandemi gue nggak pernah libur loh. Iya. Tapi lo ngerasa break nggak di situ? Break. Dan lo ngerasa kayak, gue butuh banget ini. Lo tau nggak? Di situ di momen itu kayak gue pacaran sama diri gue sendiri. Kamu mau apa lagi sekarang? Kamu mau apa? Kamu mau makan apa? Kamu mau apa? Mau suka-suka apa? Kamu mau ngeliat apa? Nah, itu kan sebetulnya adalah proses mengenali diri sendiri itu harusnya dilakukan oleh kita setiap hari karena diri kita kan berubah kan. Kita yang kemarin pasti beda dengan kita yang hari ini. Sama seperti ketika orang pacaran, ketika kita baru kenal kan kayak ada kesenangan dan dorongan gitu untuk menggali informasi mengenai Angie karena kita lagi demen-demennya nih. Lu bilang kan lu pacaran sama diri lu sendiri. Aku pengen tahu nih untuk memberikan contoh dan dorongan kepada sobat untuk ayo yuk kita kembali mulai pacaran sama diri kita. Apa mengenai Iwet yang baru lo ketahui kemarin yang selama ini nggak pernah lo tahu? Nomor 1 adalah yang gue sadarin pertama kali adalah gue kuat banget dan gue bersyukur banget sama badan gue yang kuat menanggung semua itu. 2 tahun, Bo. 2 tahun gue nggak liburan sama sekali. Terus itu masih jalan semuanya. Terus abis itu 1 gue kuat, lalu kemudian yang kedua adalah despite of hairline gue yang mundur, ya. Tapi gue sayang sama badan gue, maksud gue yang kayak oke, ya udah memang kakek gue botak, bapak gue hairline-nya emang mundur. Ya kalau gue misalnya mau rambut gue di sini, gue bukan anak bapak ibu gue dan gue bukan turunan kakek gue. Ngerti nggak lo? Akhirnya gue terima itu. Tapi gue bersyukur di umur gue yang segini, kulit gue nggak kendor. Ya walaupun banyak ya yang diinjek gitu. Tapi ada treatment yang lo lakukan, betul. which is fine, itu pilihan. Iya, terus habis itu walaupun mungkin gue nggak six pack, tapi gue kuat. Iya. Flexibility and agility sebetulnya yang penting ya dari kesehatan utama kita di umur segini. Tapi mengenai hairline ya, Wet ya, gue tuh harus gue diem. Bukan, gue nggak nyuruh lo tanam rambut. Gue tuh I have to applaud you on your decision ya, Nji ya. Gue juga bilang sama Aryo, lakinya dia. Kalian tuh mengembrace, menurut gue, kalian mengembrace umur and your receding hairline in a very bold way and the perfect way. Nggak ditutup-tutupin, poninya dipanjangin, ngambil dari samping, comb over, misal gitu. Ngerti nggak lo? Diambil dari samping gitu, dari sini dipanjangin ke sini kayak Darto Helm. Maksud gue gini, lu baca ya, kalau di semua buku Looking Good for Gentlemen, semua teori. Jangan ngomongin orang. Enggak, gue ngomongin Iwet. Darto Helm keluar tadi. Darto Helm. Ya kalau ada yang tersinggung, ya mohon maaf. Ini teori dan ini pendapat pribadi gue. Semua tuh bilang gini, who are you kidding? Lu pikir bisa diumpetin dengan hair dari poni? Enggak kok, orang tetap bisa lihat bahwa you have a receding hairline, dude. It's either you do something about it or Embrace it. Embrace it, bukan di camouflage. Dan buat gue, true gentleman adalah orang yang seperti lo yang bisa menerima perubahan yang terjadi. So good for you, Darto. Baru mau gue apply. Tapi tadi Iwet mengingatkan bahwa kita harus
anjir. Harus sering-sering. Tadi lo bilang kalau bisa kita tiap hari memahami dan mengenali perubahan dalam diri kita, siapa kita. Tapi karena gini, di tengah kesibukan orang-orang tuh suka lupa, which is nggak apa-apa juga, wajar kok, ya kan? Iya. Lo punya kesibukan dengan mungkin lo titel lo sebagai pekerja, karyawan, atau sebagai owner sebuah perusahaan, titel lo sebagai jabatan lo sebagai istri atau ibu, membuat lo juga belum tentu bisa sering-sering pacaran sama diri sendiri, memahami diri sendiri. Tapi you have to take a break and take your time untuk memahami diri sendiri. By the way, gak ada nemu bio buat lo. Nah, apa? A mom who enjoys her life. Lu menikmati hidup lo. Iya. Gue menikmati dengan segala kehasalan hidup gue yang kadang-kadang gue juga capek gitu loh. Nanya. Tapi gue kenapa? Kalau misalnya momnya dihilangin boleh Gak bisa, karena I love. Tadi gue bilang. Iya. Gak bisa. Iya, biasa. Iya, itu satu ya kayak tadi kan. Gue tuh Udah, nggak apa-apa. gak apa-apa ya, boleh ya. Boleh. Being a mom itu ada. Intermittennya keluar tuh. Karena Being a mom tuh kayak- dia tuh she identifies herself as a mother. Iya, that's okay. Lah, lu lupa. Di sini aja deh, di lantai 6 ini. Semua orang panggil gue mami. Bener juga. Iya. Iya, which is ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang bener tuh sawi. Apa-apa kalau lu manggil gue mami, itu apa-apa banget. Gak bener. Tapi mudah-mudahan ya obrolan kita hari ini tuh bisa memanusiakan kita kembali gitu ya. Tapi karena gue bener waktu gue libur itu gue gini, gila gue pengen banget share cerita ini ke teman-teman gitu. Iya, kita butuh itu Gila, loh. falling in love with yourself. It's the most beautiful feeling Iya. Dan susah. I ever had. Dan susah. Iya. tuh. Iya. Dan Gila. Dan gini ya, rata-rata ya teman-teman, karena gue juga baru pulang liburan keluarga kan, yang sangat jarang gue lakukan. Capek. Tapi yang gue mau bilang adalah gini, gue juga menemukan sesuatu mengenai diri gue yang gue nggak pernah tahu, Tunji. Apa tuh? Gue mau bilang gini, kenapa ya? Tadi gue mau bilang kayak mau komentari gini, kenapa ya rata-rata kalau kita abis pulang liburan, we get to know ourselves a little better. The answer is this, karena ketika kita liburan kan kita relax, kita kan ada di gelombang yang tidak beta, alfa, theta. Theta, yang relax gitu. Ketika kita relax kan kita lebih kreatif, kita lebih Karena santai. mungkin di keseharian kita berada di gelombang bete. Bete bukan beta tapi bete. Pinter. Intermittent fasting. Iya. Ya nggak apa-apa ya, emang tuntutan hidup membuat kita bete lihat keadaan jalan, Iya. bete lihat angka, Yes, lihat report, yes. Itu sebabnya kenapa liburan, taking a break perlu, karena lu relax, Iya, lu lebih gampang buat lu untuk mengenali diri lu sendiri gitu. So I think kalau dulu tuh gue orang yang pelit kan, Ji. Maksudnya gini, udahlah pelit, mungkin gue tidak se-luxurious dan seberuntung orang-orang yang bisa liburan 6 bulan sekali. Kalau gue tuh harus pakai planning gitu. Gue tuh selalu merasa membohongi diri gue gini, bisa kok manusia hidup nggak perlu liburan bareng-bareng. Kalau cuman pengen berkenalan dengan sesama anggota keluarga, nggak perlu liburan bareng lah. Mini vacation aja, staycation di rumah aja. Beda loh ternyata. Once you get out of your comfort zone, usual compound gitu, people act differently. Yes. And Apalagi udah long flight. Iya, Dingin. different. Everything is kita keluar dari zona nyaman kita, terus kita tuh dipaksa untuk menyesuaikan diri. Itu tuh it's quite a challenge. Iya. And what did you find? Abis ini ya. Udah kali ini ketiga nih. Oh, durasinya abis. Iya. Ya udah nggak usah dibagi. Apa yang lo dapetin? Yang gue dapatkan adalah bahwa ponakan gue itu sudah berubah menjadi manusia-manusia yang mandiri. Iya, mereka udah jadi manusia-manusia kecil ya. Iya, kalau dulu kan Bukan anak lagi. Iya, I identify them as babies, as toddler. Sekarang mereka udah jadi manusia mandiri, Wet. Terus satu juga yang gue pelajari adalah gue ini dominan, lo tahu dong, Ji. Iya kan? Gue ini dominan, lo pasti berasa dong, Wet. Gue selama ini berpikir, gue ini udah berubah. Ternyata gue yang alpha ini, kalau di tengah-tengah keluarga gue belum seberubah itu, Nek. Oh tetep, tapi wajar. Itu karena lo Yes. berada di posisi yang selama ini kalau dalam keluarga tuh kayak posisi itu tuh kayak nggak tergantikan. Yes. Nah, gue menyadari itu. Gue nggak berubah. Gue masih alpha. Sementara anggota keluarga gue yang lain sudah berubah keadaan kehidupannya. Udah nggak applicable gue menjadi si alpha. Jadi gue belajar. Gimana di saat lo mengetahui itu? Kecewa. Gue merasa bahwa
gue udah nggak dibutuhkan lagi. Tapi akhirnya gue belajar, ya itulah kehidupan ya. Gue harus menyesuaikan dengan perubahan kehidupan manusia yang ada di keluarga gue. Gue si Alpha udah nggak dibutuhkan, jangan jadi Alpha nek, gue jadi Delta aja. Pijat-pijat. Sobat Yolo yang budiman, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah download aplikasi Tip Tip, kemudian tonton dan beli videonya. Jangan lupa ya, Yolo juga masih bisa didengerin di Spotify yang akan hadir tetap hari Senin ya.